Bersyukur tanda kita memuliakan Allah. Sekali lagi, bersyukur adalah tanda kita memuliakan Allah. Saudaraku, ketika kita mengatakan kita bersyukur, kita harus sadar bahwa bersyukur itu, kalau kata lainnya, saya ingin berkata bahwa itu berterima kasih. Berterima kasih kepada siapa? Kepada Allah. Tapi saudaraku, dalam bersyukur ini seringkali mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Nah, saudara, kita lihat ke-10 orang kusta tadi. Mereka itu membutuhkan pertolongan Tuhan, dan mereka berteriak, dan Tuhan memberikan kesembuhan. Tapi saudara, kita lihat dari ke-10 orang yang telah disembuhkan tadi, hanya 1 orang yang betul-betul bersyukur, berterima kasih, bahkan kembali kepada Tuhan atas perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan. Tetapi ke-9 orang itu tidak demikian. Padahal saudaraku, sakit kusta di zaman dahulu itu seperti kutuk, seperti aib. Dan ketika orang itu ditahirkan, ada syarat-syarat untuk kembali ke masyarakat. Karena orang-orang kusta di zaman dahulu itu dikucilkan. Mereka ditempatkan di tempat yang tersendiri. Mereka tidak boleh bergabung dengan orang-orang banyak. Karena kusta dianggap sebagai suatu aib yang besar. Itu kutuk. Nah, saudaraku, bahkan kalau kita mau perhatikan itu di dalam pentahiran orang kusta itu, ketika dia sembuh dari sakit kustanya, mereka itu harus memperlihatkan diri kepada imam, tunjukkan diri mereka kepada imam, seperti yang diperintahkan Yesus, pergi tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Dengan iman mereka, ketika akan mereka pergi menunjukkan diri mereka kepada imam, di tengah jalan mereka jadi sembuh. Tapi dalam kesembuhan tadi yang saya sampaikan, bahwa hanya 1 orang yang kembali lagi untuk memuliakan Allah. Padahal saudara, proses pentahiran kalau kita perhatikan di dalam imamat pada pasalnya yang ke-14 itu, mereka itu, orang kusta itu harus menyembeli burung, bahkan kemudian nanti mempersembahkan domba, kambing domba sebagai penghapus salah, malah dikatakan itu penghapus dosa, karena itu dianggap aib. Nah, saudara, ketika kita dipulihkan, ketika orang kusta tadi dipulihkan, mereka tidak melakukan itu. Dari 10 orang, hanya 1 yang melakukan itu. Makanya saudaraku, wujud kita mensyukuri anugerah Tuhan apapun itu, jangan lupa kembali lagi mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kita harus tarik pelajaran dari 10 orang kusta. Ini kita harus menjadi salah seorang dari 10 itu. Kita tidak boleh menjadi 9 orang yang mengalami kesembuhan itu. Ketika mengalami kesembuhan, lupa Tuhan. Tapi kita harus jadi orang yang ketika mengalami kesembuhan dalam hal apapun, ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, kita harus kembali bersyukur, berterima kasih. Wujudkan kasih kemurahan Tuhan itu yang Tuhan kerjakan dalam diri kita sebagai wujud syukur untuk selalu berterima kasih kepada Tuhan. Karena saudaraku, sekali lagi, jika kita perhatikan di zaman dahulu itu, kusta itu sebuah aib yang besar. Makanya karena itu aib yang besar, harusnya ketika itu dipulihkan, kembali memuliakan Allah. Karena aib dosanya telah dipulihkan. Zaman dulu menganggap itu aib yang sangat besar. Dia dikucilkan. Bahkan harus dibuat pengorbanan penghapus dosa. Karena itu dianggap sesuatu aib, itu sesuatu dosa. Makanya ketika dipulihkan, harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, saudara,
Saya percaya kita adalah bilangan orang yang salah seorang dari 10 orang itu yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih ketika Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah pulihkan dalam hal apapun. Dalam persoalan hidup kita, mungkin penyakit kusta itu terlalu berat. Pencobaan penyakit kusta dari ke-10 orang itu terlalu berat. Tapi ada hal-hal kecil dalam hidup kita yang menurut pandang manusia kecil. Tapi ketika ditolong Tuhan, ketika Tuhan pulihkan, Tuhan selamatkan, marilah kembali dan mengucap syukur kepada Tuhan. Itu wujud kita bersyukur, wujud kita berterima kasih. Karena apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita kembalikan kepada Tuhan. Saudara, saya percaya, saya dan saudara senantiasa ada dalam perkumpulan-perkumpulan seperti ini, setia dalam doa pagi. Saya percaya di dalam hati kita mengekspresikan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita atas setiap pertolongan Tuhan. Karena kita tahu walaupun kejadian yang terjadi di kota Jayapura itu hanya segelintir orang, bahkan hanya sedikit bangunan-bangunan yang retak. Tapi kalau kita bukan bagian dari yang menimpa itu, kita harus mensyukuri semua itu. Itu bagian dari pertolongan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi kita. Dan saya percaya perlindungan Tuhan itu akan senantiasa ada pada kita ketika kita tahu bersyukur, tahu datang kepada Tuhan, memohon ampun, memohon belas kasihan Tuhan, berdoa setiap saat. Saya percaya kita akan senantiasa ditolong Tuhan. Sekali lagi, yang harus menjadi rema kita pagi hari ini, kita harus menjadi satu orang dari 10 orang tadi. Tahu bersyukur, sekecil apapun pertolongan Tuhan dalam hidup kita, kita harus mengembalikan syukur itu senantiasa hanya kepada Tuhan. Baik, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya bisa bagikan di pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala sekaligus membagikan pokok-pokok doa kita di pagi hari ini. Puji Tuhan, luar biasa. Hari ini kita dapat rema untuk tetap mengucap syukur dalam berbagai keadaan, susah senang, tidak boleh lupa Tuhan, justru harus lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Dan kita percaya Tuhan pasti akan menuntun dan memberkati semua kita di pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa pagi hari ini dan kita minta pimpinan Tuhan agar semua aktivitas yang kita lakukan baik dalam pekerjaan, pelayanan, Tuhan boleh menyertai kita semua. Kita angkat satu buah pujian. Bersamamu Bapa, kulewati semua. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersama-sama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak
memberi ini mungkin ada di antara kita yang ingin menyampaikan 1-2 pokok doa, ya nanti bisa juga ditopang oleh semua kita sambil kita akan doa bersama-sama. Mungkin ada yang ingin menyampaikan pokok doanya selain doa yang kita sering doakan. Mari saya kasih waktu 1 menit, kita boleh sampaikan pokok doa kita. Biar hari ini kita boleh doa secara bersama-sama karena Alkitab berkata, saling tolong menolonglah kamu dalam menanggung beban saudaramu. Jadi berarti kita perlu juga membutuhkan topangan doa dari sesama kita. Mari Bapak Ibu, jika ada yang ingin menyampaikan pokok doa, kita doakan sama-sama pagi hari ini. Silakan. Ibu Sekretaris, bagaimana? Oh ya. Ya, saya meminta dukungan doa karena kalau jadi teman saya mungkin akan mengundurkan diri. Jadi saya akan menerima tanggung jawab yang lebih besar dari itu karena tinggal saya sendiri. Makanya saya minta dukungan doa supaya saya diberi kemampuan untuk bisa bekerja. Saya berdoa sih kalau bisa dia tidak jadi pergi. Tapi kemarin sebelum saya turun dia sempat mengatakan dia akan pergi. Tapi ketika dia pergi pun saya diberikan kekuatan bahkan kemampuan untuk saya bekerja dengan baik. Itu saja saya minta dukungan doa. Baik, puji Tuhan. Yang lain ada? Ibu Bendahara, mungkin ada kah? Saya minta doa biar kita di APO terus dalam perlindungan Tuhan. Amin, amin. Seluruh umat Tuhan ada di sekitaran APO, biarlah kita dijaga, dituntun oleh Tuhan. Bahkan berdoa juga buat Nyonya Karissa, biarlah kesehatannya terus membaik, sakit penyakit disembuhkan. Amin. Baik, bahkan kita semua yang ada di APO minta dukungan doa biar dalam perlindungan Tuhan dijauhkan dari susah mara bahaya. Itu aja. Baik, puji Tuhan. Baik, kita doa ya biar Tuhan pimpin kita, Tuhan sertai kita semua pagi hari. Mari kita boleh berwaktu, kita boleh bersyukur ya Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat lawatan-Mu yang luar biasa pagi hari ini, atas kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, bahwa kami terus diajari dan diingatkan Tuhan. Tidak lupa mengucap syukur. Ketika kami ditolong oleh Tuhan, kami tetap sadar dan ingat bahwa pertolongan kami itu berasal dari Haleluya. Dan Tuhan, kami tidak mau menjadi orang-orang yang melupakan akan pertolongan-Mu. Di saat-saat seperti ini ya Tuhan, kami hanya membutuhkan urapan dan jamahan tangan-Mu atas kehidupan kami. Bahkan Tuhan, kehidupan ini yang penuh salah dan dosa setiap hari, kami sangat membutuhkan pengampunan daripada Allah. Kesucian, pengudusan daripada-Mu mentahirkan kami, sehingga apapun yang kami boleh naikkan dalam doa dan permohonan kami hari ini, kami percaya Tuhan dapat menjawabnya tepat pada waktunya. Apa kami berdoa secara khusus buat pergumulan kami semua, untuk saling mendoakan antara umat-umat Tuhan yang hari ini mereka belum setia dengan Tuhan, untuk masuk di dalam koridornya Tuhan, jalurnya Tuhan untuk setia. Kami doakan jiwa-jiwa ini boleh mendapatkan sifat Allah, mendapatkan anugerah-Mu, sehingga mereka boleh setia di dalam setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan boleh percayakan bagi kami. Pagi ini kami berdoa atas pelayanan yang Tuhan percayakan buat hamba-Mu di tempat ini, bahkan bersama dengan kami Ibu Gembala Lere
yang boleh juga bersama-sama ikut dalam doa, kedua jemaat yang boleh kami layani, kami dalam prosedur yang sama Tuhan, kami dalam frekuensi yang sama, dalam pelayanan demi pelayanan yang bertahun-tahun kami telah lakukan. Dan kami merindukan Tuhan umat-umat yang kami layani. Mereka betul-betul Tuhan mencintai Engkau, mencintai Engkau di dalam segala apapun, sehingga ketika apapun yang kami lakukan dalam pelayanan, mereka turut ambil bagian di dalamnya. Dan kami percaya jiwa-jiwa ini boleh diselamatkan Tuhan demi hormat dan kemuliaan nama Bapa di surga. Hari-hari ini semakin ketat Tuhan menapis semua kami. Tuhan semakin membuat kami mengerti. Ternyata dalam pelayanan-pelayanan ini ya Tuhan, hanya satu, yaitu ketundukan dan ketaatan kepada-Mu lah yang menjadi pemurnian atas kehidupan kami. Berkati Bethesda Lere, berkati kasih agape di tempat ini, dalam semua yang kami lakukan Tuhan, biarlah pergerakan roh terjadi atas kehidupan kami, pergerakan terjadi atas setiap firman Tuhan yang disampaikan, pergerakan roh terjadi ketika doa-doa disampaikan. Dan kami percaya Tuhan, kami juga mendengar kesaksian-kesaksian. Terima kasih Bapa di surga, Engkau telah memberkati Ibu Gembala Lere yang boleh melayani jiwa sebelum Engkau panggil pulang, dan itu selesai di hadapan Tuhan, tak ada lagi beban. Dan kami tahu inilah saatnya Tuhan, umat-umat-Mu diajari kebenaran agar mereka mengerti panggilan tertinggi Tuhan, yaitu saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Hamba berdoa buat Bapak Penatua Solang dalam pekerjaan, pergumulan. Kami berdoa buat kawan temannya dalam niatan Tuhan, apakah akan nanti memundurkan diri ataupun tetap, tapi kami minta Tuhan hikmat-Mu terjadi atas Solang, sehingga ketika nanti hal apapun yang menjadi keputusan, hamba-Mu ini diberi hikmat, kekuatan, kemampuan lain, sehingga pekerjaan sebesar apapun dapat ditangani oleh anak-anak Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, benih baru akan diberikan untuk terus ditumbuhkan tempat pekerjaan-pekerjaan yang ada. Dan kami percaya hikmat pertolongan dan perlindungan Allah yang ajaib pun menjadi bagian hamba-Mu. Juga berdoa buat Ibu Bendahara, Tuhan tolong buat anak kekasih Karissa. Kami percaya segala bentuk sakit penyakit apapun yang terjadi dalam setiap bentuk temporer waktu sudah tidak ada lagi, sebab Tuhan telah menyembuhkan, memurnikan anak ini dalam kasih karunia Allah, tumbuh dalam sehat kuatnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Allah kami. Tuhan sudah menyembuhkan dia, dan kami percaya tidak ada lagi sakit-sakit bulanan apapun itu putus di dalam nama Yesus Kristus. Segala bentuk apapun itu Tuhan, Tuhan telah memulihkan dan menyembuhkan keluarga, suami istri. Tuhan berkati dalam pekerjaan, bahkan dalam masa kehamilan Ibu Bendahara. Tuhan jaga janin yang ada sehat kuat di dalam nama Yesus. Segala protein semua Tuhan tercukupkan di dalam nama Yesus bagi pertumbuhan kasih orang tua yang ada di APO, bahkan rumah tempat tinggal mereka Tuhan yang sangat-sangat rawan juga oleh karena banjir atau gempa. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau menaruh mereka di sana, ada kesaksian hidup yang terjadi bahwa kebenaran nyata, bahwa anak-anak Tuhan akan dipelihara dan jagai dengan kuasa darah anak domba Allah. Bahkan semua kami pagi hari ini yang boleh ambil bagian dalam doa pagi, Bu Sekretaris sama suami, Tuhan berkati. Ella bersama keluarga yang ada di sana, Tuhan juga berkati. Juga berkati buat Ibu Juli, suami yang bekerja di Merauke. Tuhan, Engkau menjaga dan menolong, bahwa di sana ada perlindungan Tuhan yang ajaib, berkat-berkat Tuhan mengalir, dan biarlah keluarga ini tetap terpelihara dalam kuat kuasa-Mu. Anak-anak di tempat ini Tuhan jaga, lindungi. Dan kami berdoa Tuhan, segala tindak kejahatan orang-orang hari-hari ini tidak bertanggung jawab dalam segala niatan penculikan apapun itu Tuhan, darah Kristus menaungi kami, mencurahkan dari kami Tuhan, hingga segala macam bentuk kejahatan apapun tidak boleh menyentuh setiap anak-anak Tuhan yang setia berdoa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tetap setia menopang dan menjaga kami. Kami juga berdoa dari seluruh aktivitas pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami, baik pelayanan
karir, kerja kami, bahkan pendidikan anak-anak kami, mereka disertai Tuhan, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, diberi hikmat, kekuatan, kesehatan, bahkan anugerah bagi anak-anak kami, yaitu kepandaian, kecerdasan, hikmat Tuhan menyertai mereka, sehingga kami melihat dari tahun ke tahun progres ilahi terjadi dalam hidup mereka. Mereka tidak hanya bertumbuh secara edukasi, pemikiran dan pengetahuan mereka, tapi kehidupan rohani mereka semakin cinta Tuhan, semakin setia Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kemuliaan, kejayaan, kehormatan Tuhan. Berdoa bagi pergumulan umat pastori, Tuhan tetap memberkati sampai pada ketuntasannya. Tuhan, kami percaya semuanya cukup, semua selesai, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa bahwa seluruh kota Jayapura, Sentani, Arsok, Erom, Lere, dalam nama Yesus, semua daerah Papua kami doakan semua aman dalam kendali Allah. Sekalipun ada gejolak-gejolak yang mungkin akan terjadi, kami tidak pernah tahu bencana apapun yang terjadi, tapi janji-Mu bagi setiap kami, Engkau tetap menjaga dan menopang kami Tuhan. Di setiap menit, setiap waktu, Tuhan, tangan-Mu lebih cepat menolong kami dari segala apapun itu juga. Kami percaya dan kami deklarasikan pagi hari ini bahwa Tuhanlah penolong kami yang setia. Puji nama-Mu Bapa di sorga, kemuliaan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih, kami mensyukuri berkat Tuhan pagi hari ini, dan kami percaya dimanapun kami berada hari ini, sepanjang hari ini, panjang waktu ini, Tuhanlah yang akan memberkati dan menolong kami. Mari Bapak Ibu sekalian, anak-anak, pemuda, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih karunia dan anugerah berkat dari Allah Bapa, cinta pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus, bahkan pengurapan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini dalam segala pekerjaan pelayanan dan pendidikan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih semua sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yes. Selamat melanjutkan aktivitas. Ya. Tuhan 30 menit waktu kita. Oke. Oke, Tuhan berkati semua. Shalom. Oke. Baterai lobet jadi nggak bisa ini. Bisa video, iya. Sambil cas jadi. Oke. Baik, Bapak, terima kasih buat firman-Nya. Tuhan berkati. Terima kasih.